Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Nurul Aina dari kelas PAI 1G dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat dan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan sesuatu yang sentral dalam pendidikan, sebab tanpa perumusan yang jelas tentang tujuan pendidikan, perbuatan menjadi tanpa arah, bahkan salah langkah dan tidak sesuai dengan harapan. Demikian juga dengan pendidikan Islam yang berusaha untuk membentuk suatu pribadi manusia melalui proses yang panjang dengan suatu pendidikan yang jelas dan direncanakan. Secara terminologis, tujuan adalah arah, haluan, jurusan, dan maksud. Atau tujuan adalah sasaran yang akan dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang yang melakukan suatu kegiatan. Dan secara epistemologis, yaitu merumuskan tujuan pendidikan merupakan syarat mutlak dalam mendefinisikan pendidikan itu sendiri, yang paling tidak didasarkan atas konsep dasar mengenai manusia, alam, dan ilmu, serta dengan pertimbangan prinsip-prinsip dasarnya. Dan yang ketiga yaitu secara ontologis, yaitu menurut tujuan umum pendidikan Islam ialah terwujudnya manusia sebagai hamba Allah atau menghambakan kepada Allah. Yang dimaksud menghambakan diri ialah beribadah kepada Allah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang asas, peranan, dan fungsinya. Yang pertama yaitu asas. Asas di sini kebagi 3. Yang pertama asas akidah, dan yang kedua asas ibadat, dan yang ketiga asas akhlak. Yang pertama yaitu asas akidah. Asas akidah yaitu pendidikan Islam dibina berdasarkan akidah Islam, yaitu akidah yang menumbuhkan keyakinan kepada wujudnya Allah, menjelaskan dan menyatakan kepada muslimin tentang rukun iman yang menjadi asas kepada akidah yang benar. Firman Allah yang artinya, "Kamu, wahai umat Muhammad, adalah sebaik-baiknya umat dilahirkan bagi faedah umat manusia, karena kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan mencegah dari melakukan kemungkaran, serta kamu pula beriman kepada Allah." Quran Surah Ali Imran ayat 110. Lalu yang kedua yaitu asas ibadat. Asas ibadat yaitu beribadah kepada Allah merupakan tujuan utama dalam hidup ini. Menyembah Allah berarti memutuskan penyembahan kepada Allah semata-mata dengan menjalani dan mengatur segala aspek kehidupan, lahir dan batin, jasmani dan rohani, baik dalam kehidupan individu sebagai hambanya maupun dalam hubungan sesama manusia sebagai anggota masyarakat. Jadi, untuk menghasilkan tujuan hidup ini, satu daripada asas yang ditekankan dalam pendidikan Islam ialah asas ibadat, baik berupa ibadat khusus atau ibadat umum. Firman Allah yang artinya, "Dan tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku." Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Lalu yang ketiga yaitu asas akhlak. Muhammad Jawad Ridho menyatakan, akhlak ialah sifat terpuji yang sepatutnya dimiliki oleh setiap orang. Sebuah masyarakat tidak akan maju sekiranya ia tidak memiliki akhlak yang terpuji, karena akhlak yang terpuji bermaksud mendidik manusia ke arah mencapai kemajuan dalam hidup. Dalam konteks ini, Al-Abrashi menyatakan bahwa pendidikan akhlak adalah jiwa pendidikan Islam. Puncak akhlak yang mulia merupakan sasaran murni dari segala pendidikan. Firman Allah yaitu artinya, "Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan keselamatan di hari kiamat dan banyak menyebut Allah." Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Lalu yang kedua yaitu peranan. Peranan yaitu memberikan kontribusi terhadap upaya pengembangan potensi peserta didik sebagai generasi agama dan bangsa yang tidak hanya berkembang dalam bidang intelektual semata, melainkan juga mampu mewujudkan eksistensi dirinya sebagai insan kamil melalui potensi spiritual dan memiliki keterampilan
sehingga dengan potensi yang dimilikinya, ia dapat mewarnai kehidupan dan masa depannya menuju kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Lalu yang ketiga yaitu fungsi. Fungsi tujuan pendidikan yaitu yang pertama mengakhiri tujuan itu, lalu yang kedua yaitu mengarahkan tujuan itu, dan yang ketiga sebagai titik pangkal untuk mencapai tujuan-tujuan lain, yaitu tujuan-tujuan baru maupun tujuan-tujuan lanjutan dari tujuan pertama. Dan yang keempat, memberi nilai atau sifat pada usaha-usaha itu. Yang kelima, menyediakan kriteria mengevaluasi proses pendidikan. Dan yang keenam, berfungsi menyediakan fasilitas yang dapat memungkinkan tugas pendidikan berjalan dengan lancar. Lalu di sini saya akan menjelaskan juga tentang karakteristik pendidikan Islam, yaitu ada 12 karakteristik pendidikan Islam. Yang pertama yaitu Robbaniyah, yaitu seluruh aspeknya didasarkan pada nilai Robbaniyah dijabarkan dalam kitabullah dan sunnah rasulnya. Dan yang kedua yaitu Samilah. Samilah adalah pendidikan dibangun dengan memperhatikan segala aspek dalam kehidupan, baik akal, jasad, dan ruh, maupun dalam kerangka hubungan individu dengan masyarakat, alam, dan al-khaliq tanpa pemisahan. Lalu yang ketiga, mutakamilah. Mutakamilah yaitu pendidikan tidak terbatas pada tempat tertentu, berlangsung pada sekolah, masjid, rumah, di jalan, di kebun, atau medan pertempuran, bahkan di pasar sekalipun. Lalu yang keempat, marhaliyah. Marhaliyah yaitu seluruh tabiat alam terjadi secara bertahap. Demikian pula perkembangan fisik dan psikis manusia. Karena itu, pendidikan dibangun dengan sifat bertahap dan mengikuti perkembangan kematangan manusia. Dan yang kelima yaitu muru'unah. Muru'unah yaitu dalam aplikasi pendidikan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang melatar belakangi dan melingkupi objek dan subjek pendidikan, justru dalam rangka optimalisasi hasil. Dan yang keenam, istimroriyah, yaitu proses pendidikan tidak mengenal istilah usai. Setiap individu wajib belajar sepanjang hayat, long life education. Lalu yang ketujuh yaitu Tanmawiyah. Tanmawiyah adalah memberikan peluang kepada pembaharuan metode dan gaya penyampaian sejalan dengan penemuan dan perkembangan ilmu selama berjalan kepada ilmu dan prinsip-prinsip Islam. Yang kedelapan yaitu fardiyah. Fardiyah yaitu Islam mewajibkan setiap individu untuk menuntut ilmu. Implikasinya berarti melibatkan semua pihak untuk mempersiapkan segala perangkat, sarana, dan perlengkapan pendidikan sebaik-baiknya. Dan yang kesembilan, tabikiyah, yaitu pendidikan bersifat praktis. Artinya setiap ilmu yang diperoleh harus berorientasi pada produktivitas. Dan yang ke-10 yaitu huriyah. Huriyah yaitu pendidikan didasarkan pada kebebasan. Islam tidak memaksakan harus belajar apa dan bagaimana. Setiap individu bagi menuntut ilmu apa saja dan sebatas mana saja. Lalu yang ke-11 yaitu infitah. Infitah yaitu pendidikan berdasarkan prinsip keterbukaan setiap muslim menyerap ilmu dari mana saja, serta pula mampu memanfaatkan turat atau warisan peradaban manusia terdahulu yang bermanfaat. Dan yang ke-12 yaitu maslahah. Maslahah yaitu pendidikan dibangun untuk memberikan kemaslahatan ummah, nantinya diberikan kontribusi dalam pendidikan kesejahteraan, kemakmuran, dan peradaban ummah. Oleh karena itu, pendidikan Islam berorientasi pada nilai manfaat dan maslahat bagi umat. Lalu, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam tujuan pendidikan menurut Islam. Yang pertama yaitu tujuan umum. Tujuan umum ialah tujuan yang akan dicapai dengan semua kegiatan pendidikan, baik dengan pengajaran atau dengan cara yang lainnya. Tujuan umum lebih bersifat empirik dan realistik.
Tujuan umum berfungsi sebagai dan arah pencapaiannya dapat diukur karena menyangkut perubahan sikap, perilaku, dan kepribadian peserta didik. Lalu yang kedua yaitu tujuan akhir atau tujuan tertinggi, yaitu terwujudnya insan kamil atau manusia paripurna. Menurut Al-Abrashi, merinci tujuan akhir pendidikan Islam menjadi 4. Yang pertama, A. Membina akhlak. B. Menyiapkan anak didik untuk hidup di dunia dan di akhirat. C. Untuk penguasaan ilmu. Dan D. Keterampilan bekerja dalam masyarakat. Dan yang terakhir yaitu tujuan sementara. Tujuan sementara yaitu tujuan yang akan dicapai setelah anak didik diberi sejumlah pengalaman tertentu yang direncanakan dalam suatu kurikulum pendidikan formal. Atau tujuan sementara adalah sasaran sementara yang harus dicapai oleh umat Islam yang melaksanakan pendidikan Islam. Maksudnya yaitu tercapainya berbagai kemampuan seperti percakapan jasmania, pengetahuan membaca, menulis, pengetahuan ilmu-ilmu masyarakatan, kesusilaan, keagamaan, kedewasaan, jasmani dan rohani, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir yaitu tujuan operasional. Tujuan operasional yaitu tujuan praktis yang dicapai melalui kegiatan pendidikan tertentu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, mohon lebihnya harap dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.